Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Kenapa saya katakan begitu? Pilkada 2024 mendapat sorotan tajam. Deddy Sitorus dari fraksi Demokrasi Indonesia bahkan menyebutnya sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat RDP antara Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu DKPP pada 27 Februari 2025, Deddy mengungkapkan bahwa hampir 60% pilkada di berbagai daerah bermasalah. Jika pilkada Kota Palopo dijadikan sebagai representasi, maka pernyataan tersebut semakin mendapatkan pembenaran. PSU Pilwali Palopo 2025 bukan disebabkan oleh faktor yang lazim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 seperti penggunaan surat suara yang tidak sah atau kerusuhan. Sebaliknya, PSU ini terjadi akibat ketidakprofesionalan KPU dan Bawaslu Kota Palopo. Fakta hukum sudah jelas. 3 komisioner KPU Palopo diberhentikan karena meloloskan Trisal Tahir sebagai calon wali kota meski menggunakan ijazah paket C palsu. Bawaslu pun tidak luput dari sanksi. DKPP menjatuhkan peringatan ke mereka karena lalanda dalam menangani dugaan pelanggaran administratif tersebut. Bahkan dalam sidang etik, anggota Majelis DKPP, Ratna Dewi Petalolo, secara tegas menyatakan bahwa Bawaslu terkesan membiarkan pelanggaran terjadi. Iya kan? Benar nggak? Nah, itu yang saudara tidak lakukan. Nah, makanya kemudian terjadilah pembiaran dinyatakan memenuhi syarat tanpa ada proses. Putusan MK dan DKPP ini tidak hanya berdampak pada anggaran, tetapi juga pada kepercayaan publik. Kecurangan dalam Pilkada Palopo 2024 bukan sekadar dugaan, tetapi telah menjadi fakta hukum. Karena itu PSU harus dilaksanakan dengan proses yang lebih kredibel dan berintegritas. Namun, tantangan besar justru muncul dari ASN yang seharusnya menjaga netralitas. Dalam upaya memulihkan kepercayaan publik, seluruh stakeholder harus mendukung penyelenggara pemilu secara independen. Namun alih-alih menciptakan suasana yang kondusif, justru muncul foto lihatkan sejumlah pejabat ASN Kota Palopo, termasuk PJ Wali Kota Firmansyah bersama Trisal Tahir. Ini bukan sekadar foto biasa, melainkan indikasi yang cukup kuat bahwa netralitas ASN terancam. Firmansyah bukan orang baru dalam isu ketidaknetralan. Pada Pilkada 2018, ia bersama 16 ASN lainnya dijatuhi sanksi oleh KSN karena berpihak dalam kontestasi politik. Mereka dihukum untuk meminta maaf kepada masyarakat Kota Palopo. Kini, dengan munculnya potensi pencalonan istri Trisal Tahir dalam PSU, kehadiran Firmansyah dalam pusaran ini semakin meresahkan. Apalagi, dalam Pilkada 2024 lalu, namanya sempat dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan program PKH untuk mendukung Trisal Tahir. Jika melihat rekam jejak tersebut, desakan agar Kemendagri mencopot Firmansyah dari jabatan PJ Wali Kota bukanlah langkah yang berlebihan. Netralitas ASN adalah prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemilu. Tidak ada gunanya menunggu sampai pelanggaran terjadi lagi dalam PSU. Pencegahan harus dilakukan sebelum dampak yang lebih besar muncul. Jika ASN dibiarkan terlibat dalam politik praktis, bukan tidak mungkin PSU yang seharusnya menjadi solusi justru berujung pada kegaduhan baru. Selama ini, pencopotan penjabat kepala daerah hanya dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja. Namun, dalam konteks PSU Palopo, pencopotan Firmansyah seharusnya dipandang sebagai langkah pencegahan, bukan sekadar hukuman. Mencegah lebih baik daripada mengulang kesalahan yang sama. Jika intervensi ASN terus dibiarkan, bukan tidak mungkin PSU akan kembali berujung pada ketidakpercayaan publik dan berpotensi memunculkan PSU ulangan. Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Palopo sudah tergerus. Kini yang dibutuhkan adalah komitmen untuk memastikan bahwa PSU berjalan dengan adil dan bebas dari intervensi politik. Jika netralitas ASN tidak bisa dijamin, maka PSU hanya akan menjadi pengulangan dari kegagalan yang sama. Demikian refleksi ini kami sampaikan.
Semoga Pilkada Kota Palopo berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat demi masa depan demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.